Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Aliza Mubedeka. Saya dari Pendidikan Ekonomi B, ingin mempresentasikan tentang peranan kecerdasan emosi untuk meningkatkan prestasi belajar pada mata kuliah Emotional Intelligence. Yang pertama ada pendahuluan. Pendidikan adalah satu usaha atau kegiatan yang dijalankan dengan sengaja, teratur, dan berencana dengan maksud mengubah atau mengembangkan perilaku yang diinginkan. Sekolah sebagai lembaga formal merupakan sarana dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Melalui sekolah, siswa belajar berbagai macam hal. Proses belajar di sekolah adalah proses yang sifatnya kompleks dan menyeluruh. Banyak orang yang berpendapat bahwa untuk meraih prestasi yang tinggi dalam belajar, seseorang harus memiliki intelligence, quotient atau IQ yang tinggi. Karena intelijensi merupakan bekal potensial yang akan memudahkan dalam belajar dan pada gilirannya akan menghasilkan prestasi belajar yang optimal. Selanjutnya ada latar belakang. Selama ini banyak orang yang berpendapat bahwa untuk meraih prestasi belajar yang tinggi diperlukan kecerdasan intelektual atau IQ yang juga tinggi. Namun, menurut hasil penelitian terbaru di bidang psikologi, ada banyak faktor lain yang mempengaruhi, salah satunya adalah kecerdasan emosional atau EQ. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seorang untuk mengenali dan memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain atau empati, dan kemampuan untuk membina hubungan atau kerjasama dengan orang lain. Sedangkan prestasi belajar adalah hasil belajar dari suatu aktivitas belajar yang dilakukan berdasarkan pengukuran dan penilaian terhadap hasil kegiatan belajar. Selanjutnya ada fokus masalah. Yang pertama ada pengertian belajar dan prestasi belajar. Yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Yang ketiga pengertian emosi dan kecerdasan emosional. Yang keempat indikator kecerdasan emosional. Dan yang terakhir keterkaitan kecerdasan emosional dengan prestasi belajar. Selanjutnya tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional dan kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar. Dan yang terakhir, untuk mengetahui keterkaitan kecerdasan emosional dengan prestasi belajar. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama ada prestasi belajar. Pengertian belajar. Prestasi belajar tidak dapat dipisahkan dari perbuatan belajar, karena belajar merupakan suatu proses, sedangkan prestasi belajar adalah hasil dari proses pembelajaran tersebut. Belajar dapat dikatakan berhasil jika terjadi perubahan dalam diri siswa. Namun tidak semua perubahan perilaku dapat dikatakan belajar, karena perubahan tingkah laku akibat belajar memiliki ciri-ciri perwujudan yang khas, antara lain yang pertama perubahan intensional, kedua perubahan positif dan aktif, dan terakhir perubahan efektif dan fungsional. Yang kedua pengertian prestasi belajar. Penilaian terhadap hasil belajar siswa untuk mengetahui sejauh mana ia telah mencapai sasaran belajar. Inilah yang disebut prestasi belajar. Selanjutnya, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Yang A, faktor internal, merupakan faktor yang berasal dari dalam siswa. Faktor ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu faktor fisiologis, yaitu faktor yang berhubungan dengan kesehatan dan panca indera. Yang kedua faktor psikologis, yaitu faktor yang dapat mempengaruhi belajar siswa seperti intelijensi, sikap, motivasi. Yang B, faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri atas lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang keempat, pengukuhan prestasi belajar. Dalam dunia pendidikan, menilai merupakan salah satu kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan.
menilai merupakan salah satu proses belajar dan mengajar yang dibuat dalam bentuk rapor. Selanjutnya, yang B, kecerdasan emosi. Pengertian emosi, yaitu pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak. Biasanya emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dari dalam individu. Pengertian kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan mengelola emosi. Kecerdasan emosional juga dapat membantu siapa saja, termasuk anak-anak, untuk membangun hubungan yang kuat, mengambil keputusan, dan menghadapi situasi sulit. Yang ketiga, faktor kecerdasan emosional, yaitu mengenali diri sendiri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, dan membina hubungan. Selanjutnya, keterkaitan antara kecemasan emosional dengan prestasi belajar dalam siswa. Banyak usaha yang dilakukan oleh para siswa untuk meraih prestasi belajar agar menjadi yang terbaik, seperti mengikuti bimbingan belajar. Masih ada faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam mencapai keberhasilan. Selain kecerdasan intelektual, faktor tersebut adalah kecerdasan emosional. Anak dengan EQ yang baik akan lebih mudah bersosialisasi, menyelesaikan masalah, dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Sementara itu, EQ yang rendah cenderung membuat anak sulit mengendalikan emosinya, tidak mampu menjalin pertemanan, serta tidak memiliki rasa simpati dan empati kepada orang lain. Dan yang terakhir, kesimpulan. Rendahnya peranan kecerdasan emosi terhadap prestasi belajar disebabkan oleh banyaknya faktor yang mempengaruhi prestasi belajar itu sendiri. Prestasi belajar juga dipengaruhi oleh perilaku siswa, kerajinan, dan keterampilan atau sikap tertentu yang dimiliki siswa itu. Kecerdasan emosional merupakan salah satu faktor yang penting yang seharusnya dimiliki oleh siswa yang memiliki kebutuhan untuk meraih prestasi belajar. Tak hanya kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional juga perlu dimiliki dan dibentuk sejak dini. Anak dengan EQ yang baik akan lebih mudah bersosialisasi, menyelesaikan masalah, dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat membantu nilai UAS saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.